Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hal yang tidak dia sangka adalah, Tetua Agung Sekte S melakukan pemberontakan dengan beberapa tetua Sekte S lainnya. Dan bahkan, mereka bergabung untuk saling menjebak leluhur Sekte S dengan meminta bantuan Sekte Arai, dan menjebak mereka dengan formasi yang sangat kuat. Hahaha, wanita jalang, mau mati pun masih sombong. Apakan kamu pikir si Anlin, pria idamanmu itu akan datang? Ucap wanita bernama Xin. Mendengar nama Anlin, Mu Suanyin tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum manis di balik cadar, karena Anlin adalah Lin Tian, dan dia adalah pria yang dia tunggu selama ini. Mu Suanyin yakin kalau Lin Tian pasti akan membalaskan dendamnya jika dia mati, tapi, apakah dia akan sedih bila tahu kalau aku mati, pikir Mu Suanyin dengan mendesah. Saudarimu, bertahanlah sebentar lagi, Master Sekte pasti akan menyelamatkan kita. Ucap Wu Xin. Dia juga terluka, karena bertempur dengan para pengkhianat dari sektenya sendiri. Sebenarnya Sekte Langit telah mengirim bantuan, dan Bing Zhao sendiri yang memimpinnya. Tetapi di luar Sekte S, itu ada formasi yang sangat kuat yang mencegah mereka masuk. Bahkan dengan adanya Lao Lu sekalipun, dia tidak bisa mematahkan arai itu. Walaupun aku harus mati, tapi aku mati dengan terhormat, ucap Mu Suanyin sambil menatap tajam Xin di depannya. Hahaha, matilah dengan terhormat. Ucap Xin dengan mengarahkan pedangnya langsung tepat ke jantung Mu Suanyin. Wush! Di saat pedang itu telah mendekat, Mu Suanyin segera menghela nafasnya, karena dia tahu akan mati di sini. Lalu, dia menutup matanya dengan wajah sedih. Maaf, sepertinya aku sudah tidak bisa menunggumu lagi, gumam Mu Suanyin. Tidak, teriak Master Sekte S dari kejauhan, karena masih berperang melawan Tetua Agung. Hahaha, Master Sekte, sepertinya muridmu akan mati, dan kamu harus temani dia agar tidak kesepian, ucap Tetua Agung dengan tertawa bahagia. Wanita jelek, sungguh berani sekali kamu ingin membunuh wanitaku. Ucap seseorang, bahkan suaranya bergema di langit Sekte S. Lalu, pedang yang sedang mengarah ke Mu Suanyin, itu dipegang oleh seorang pemuda tampan dengan berpakaian serba putih. Pemuda itu juga memeluk pinggang Mu Suanyin, hanya dengan satu tangannya saja. Apa? Semua orang di sana kaget dengan kemunculan pemuda itu, dan bahkan para pemberontak dari Sekte S dan Arai pun juga kaget. Ucap Lin Tian dengan tenang. Ujung pedang yang ada di genggaman Lin Tian itu patah dalam sekejap, dan Xin pun mundur beberapa langkah. Kenapa kamu ada di sini? Ucap Xin. Tentu saja, dia tahu pemuda di depannya itu. Tetapi setahu dirinya, Lin Tian tidak ada hubungan apa-apa dengan Mu Suanyin. Tetapi sebelumnya kenapa Lin Tian mengatakan Mu Suanyin adalah wanitanya sendiri, dan itu yang membuat dirinya bingung. Tentu saja aku di sini untuk menemui wanitaku, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah Mu Suanyin, dengan senyum lembut di wajahnya. Mu Suanyin mendehem pelan setelah mendengar ucapan Lin Tian itu. Dasar pelacur, kamu mengatakan sudah mempunyai Anlin, tapi sekarang kamu malah berhubungan dengan Lin Tian, ucap Xin dengan marah dan penuh kecemburuan. Benarkah? Siapa laki-laki Anlin itu? Cepat katakan padaku, ucap Lin Tian dengan memasang wajah marah. Dia hanya pria impianku. Dia memiliki pedang api dan api langit, serta dialah yang menyelamatkanku dari bahaya sama seperti sekarang ini, jawab Mu Suanyin dengan mata lembut. Biarkan aku menyelesaikan masalah di sini dulu, ucap Lin Tian dengan wajah malu. Mu Suanyin yang melihat wajah malu Lin Tian, dia hanya bisa tersenyum di balik cadarnya. Wu Xin dan para tetua,
serta murid di sana merasakan sesuatu hal yang aneh. Kapan hubungan kedua orang ini begitu dekat? Dan bahkan, Master Sekte Es juga penasaran dengan hal itu. Kalian pasti akan mati leluhur Kong, ucap Sin. Hehehe, kamu Lin Tian kan? Perkenalkan, aku adalah leluhur Sekte Arai Kong Sun, ucap pria tua yang muncul di samping Sin. Tetapi saat dia memandang Lin Tian tidak peduli dan hanya melihat Mu Suanyin dengan tatapan lembut dan senyum di wajahnya. Leluhur Kong sedikit marah ketika melihat sikap Lin Tian, karena dia tidak memperhatikan dirinya itu. Nak, kamu jangan sombong. Walaupun kamu di alam abadi bumi puncak, tapi aku adalah Raja Master Arai. Teriak leluhur Kong. Kenapa di sini berisik sekali? Tidak tahukah kalian, kalau aku sedang memandangi wanitaku? Ucap Lin Tian dengan kesal. Dia segera menjentikkan jarinya, lalu naga api muncul mengelilingi tubuh Lin Tian. Saat Wu Xin melihat naga api itu, matanya terbelalak kaget tidak percaya. Dia tahu apa naga api itu adalah api langit yang dulu didapat oleh An Lin di tanah rahasia di benua timur. Dia, apakah Dis An Lin, ucap Wu Xin. Bahkan tetua pertama sekte, serta beberapa murid Sekte Es yang bersama-sama ikut membantu di Kekaisaran Wu, semuanya kaget dengan apa yang dilihat mereka. Pantas saja Mu Suanyin dekat dengan Lin Tian, lalu Sekte Langit juga baik hati terhadap Sekte Es, dan kemudian Sekte Langit juga memperlakukan mereka dengan sangat baik selama ini. Jadi selama ini, An Lin itu sebenarnya adalah Lin Tian, pikir Master Sekte Es. Yang membuat tetua pertama dan Master Sekte Es kaget adalah, bagaimana caranya Sekte Langit menyembunyikan tentang Lin Tian dari dunia. Selama ini, mereka telah tertipu oleh Sekte Langit. Mereka sebenarnya tidak berdiam diri, tapi sudah benar-benar mulai bergerak ke setiap dunia untuk mencari informasi tentang Yimo. Sungguh langit sangat mengerikan, pantas saja mereka tidak pernah memiliki pengkhianat di dalam sekte mereka. Selama ini mereka benar-benar menjalankan sumpah leluhur mereka, untuk melindungi dunia biru ini, pikir tetua Sekte Es. Kenapa kamu seperti ini? Tanya Lin Tian kepada api langit, karena dia melihat naga apinya agak menyedihkan. Naga api itu hanya bisa mendesah dengan apa yang dia rasakan di dunia binatang, karena Lin Feng Er benar-benar menyiksa dirinya, hanya karena dia telah membuat si kecil Lin Qi jatuh dan terluka sedikit. Bayi kecil sepertinya tahu apa yang terjadi kepada dirinya, lalu matanya yang biasa terlihat malas, kini telah terbuka lebar. Itu karena, dia seperti melihat seorang saudara sejati. Sudahlah, bunuh dua orang yang berisik itu, ucap Lin Tian kepada api langit. Api langit mengangguk, dan mengaum di sana dengan keras. Dia sekarang butuh pelampiasan, karena beberapa hari ini dia telah dihukum oleh Feng Er. Dan kebetulan sekali, Lin Tian memberi perintah untuk membantai. Kemalangan akan menimpa wanita Sin dan leluhur Kong, karena mereka akan jadi tempat pelampiasan api langit. Langsung saja api langit menyerang leluhur Kong dan wanita Sin dengan kibasan ekornya. Bang! Crot! Kedua orang itu memuntahkan darah, dan terbang ratusan meter karena terkibas ekor naga. Mengaum. Tak hanya di situ, naga api mengejar mereka berdua yang telah terluka, dan terus memukul dengan ekornya itu. Akibatnya, kedua orang itu merasakan sakit yang amat menyiksa, karena tetua itu terus dihantam oleh naga api langit. Bang bang bang! Crot! Darah terus dimuntahkan oleh mereka setiap diserang oleh ekor naga api langit. Jelas saja, naga api langit sengaja menahan kekuatannya agar tidak membuat mereka berdua mati. Bang bang bang! Kedua orang itu dipermainkan oleh api langit, seperti halnya dua bola yang sedang dilempar-lempar ke sana dan kemari. Pada akhirnya, kedua orang itu ditelan oleh api langit setelah dia puas melampiaskan amarahnya. Lin Tian, bisakah kamu membantu guruku?
Tanya Mu Xuanyin dengan serius. Tenang saja, apapun akan aku lakukan untukmu, balas Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan lembut. Mu Xuanyin sedikit malu, dan pipinya memerah setelah mendengar ucapan Lin Tian padanya. Dan bahkan, murid-murid yang melihat itu sangat cemburu kepada Mu Xuanyin. Sepertinya bukan aku yang akan membantu gurumu, ucap Lin Tian dengan wajah penuh senyum. Lalu siapa? Tanya Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Dan setelah beberapa saat, dia segera mengepalkan tangannya sambil berteriak. Hancur! Teriak Lin Tian. Dan, boom! Formasi yang telah menyegel Sekte Es hancur berkeping-keping, di bawah tatapan tak percaya semua orang yang ada di sana. Dan di saat formasi itu hancur, seluruh Sekte Es telah dikelilingi oleh banyak orang. Semua murid dan tetua Sekte Langit, aku, Lin Tian, dengan ini memerintahkan kalian untuk menumbuh musuh kita. Kloninganku sudah pergi ke masing-masing sekte dan keluarga besar, itu untuk membantu kalian agar bisa menghancurkan formasi seperti ini. Jadi, mengamuklah. Bunuh mereka semua, teriak Lin Tian. Suara Lin Tian terdengar di seluruh dunia biru, di mana para murid Sekte Langit masih berusaha masuk ke sekte dan keluarga besar, itu untuk membantu mengalahkan para pengkhianat di sana. Hahaha, keponakanku kembali, dengarkan ucapannya. Bunuh mereka, ucap Loulu yang memimpin para murid ke Sekte Es. Bunuh, 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 teriak para murid yang ada di Sekte Neraka, Sekte Pedang, dan beberapa keluarga besar serta sekte kecil lainnya. Bang! Formasi telah dihancurkan oleh semua kloningan Lin Tian di setiap sekte maupun keluarga besar, lalu seluruh murid dan tetua Sekte Langit mengangkat senjata mereka ke langit dan berteriak secara serentak. Bunuh! Bunuh! Bunuh seluruh musuh! Teriak semua murid dan tetua Sekte Langit di tempat yang berbeda-beda. Suara gemuruh dari teriakan mereka, itu membuat dunia bergetar dan langit pun menjadi gelap. Hahaha, serang! Teriak tetua pertama yang berada di Sekte Neraka. Serang! Bantuan datang! Hahaha, tamatlah riwayat kalian, teriak Master Sekte Pedang. Di Sekte Neraka dan keluarga lain pun juga sama. Lalu semua kepala keluarga dan master sekte yang ada di sana tersenyum dengan bantuan dari Sekte Langit. Walaupun mereka sedikit terkejut dengan kekuatan para murid Sekte Langit, tapi itu bukan masalah bagi mereka. Sekarang mereka harus menghancurkan semua pengkhianat ini, agar mereka bisa mengatur kembali sekte dan keluarga mereka dengan aman. Bang bang bang, pertarungan besar terjadi di setiap tempat. Hingga pada akhirnya, karena keikutsertaan Sekte Langit, hampir semua pemberontak di masing-masing sekte dan keluarga besar menjadi kewalahan. Itu terjadi tidak akan lama, sebelum mereka kalah total. Di Sekte Es, bunuh. Dengarkan perintah adik kecil kita, ucap Bing Zhao yang maju bersama Jiang Yi di belakangnya. Hahaha, tentu saja mereka harus dibunuh. Lalu bantu para wanita cantik dan jadilah pahlawan mereka. Ucap salah satu murid Sekte Langit yang berada di alam abadi. Itu benar, mari lihat siapa yang membunuh paling banyak. Dan bagi yang paling sedikit membunuh, dia harus menggoda 100 murid Sekte Es di depan saudara-saudara kita, hahaha, ucap Bing Zhao. Semua murid Sekte Langit tidak mau kalah setelah mendengar hal itu. Bagaimana tidak, jika mereka ditolak atau disindir oleh murid yang mereka rayu, maka lebih baik kepala mereka dikubur saja. Sial, aku tak bisa kalah, serang, ucap murid lain. Akhirnya, pertarungan yang tadinya akan sangat mendebarkan, kini malah menjadi seperti permainan di antara murid Sekte Langit. Dan, boom, beberapa pengkhianat pun dengan mudah dibunuh oleh para murid Sekte Langit. Bahkan beberapa orang yang tidak bisa dikalahkan oleh tetua Sekte Es pun, itu dapat dengan mudah dibunuh oleh murid Sekte Langit.
Di antara orang-orang yang dibawa Bing Zhao, itu memang tidak ada tetua sektenya. Hanya ada Lao Lu yang tadinya mencoba untuk menghancurkan formasi di sini, karena dia diminta oleh Bing Zhao. Apakah ini kekuatan Sekte Langit yang sebenarnya? Ucap Master Sekte Es yang tadi sedang bertarung dengan Tetua Agung, dan kini telah mundur karena diambil alih oleh murid Sekte Langit. Bang! Crot! Tetua Agung Sekte Es memuntahkan seteguk darah karena serangan murid tersebut. Siapa kamu? Tanya Tetua Agung dengan tak percaya. Siapa aku? Aku adalah Qi Wei, murid inti peringkat kedua, jawab murid laki-laki itu yang memperkenalkan dirinya. Apa? Keterkejutan muncul di wajah para tetua dan murid Sekte Es di sana. Murid inti, kenapa dia bisa sekuat ini? Apalagi dia berada di tingkat ke-8 abadi, dan dengan mudahnya dapat melawan seorang di puncak abadi, pikir tetua Sekte Es. Yang paling mengejutkan mereka adalah, ini hanyalah murid inti. Bahkan di sekte lain, murid inti mereka paling kuat hanya berada di tingkat pertama alam abadi. Tetapi di Sekte Langit, seseorang yang berada tingkat ke-8 alam abadi, dia hanyalah seorang murid. Melihat hal itu, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Matilah, walaupun kamu cantik, tapi sayangnya, hatimu terlalu busuk. Dan juga, aku tidak ingin jadi yang paling sedikit membunuh kalian. Jadi aku harus cepat, atau nanti aku akan mendapatkan hukuman, ucap Qi Wei dengan sombong. Kamu, seru Tetua Agung. Sing, crot, serangan pedang segera menebas leher Tetua Agung Sekte Es. Dan saat rohnya akan keluar, serangan pedang lain telah menghancurkan roh Tetua Agung berkeping-keping. Cih, sialan, sisakan untukku saudara, ucap Qi Wei sambil berbalik dan mencari musuh yang lain. Master Sekte Es masih berdiri diam mematung di tempatnya, karena dia sudah bertempur selama ini dengan Tetua Agung dan tidak dapat membunuhnya. Tapi bagaimana dengan pemuda tadi? Dengan 2 kali serangan pedangnya, dia dapat membunuh Tetua Agung tanpa rak. Kekejaman dan kekuatan pemuda ini tidak bisa dia bandingkan dengan dirinya. Sepertinya hal yang bagus jika Mu Suanyin bersama Lin Tian, ucap Master Sekte Es dengan senyum lembutnya. Ah, aku menyerah, ucap salah satu murid wanita yang memberontak. Cih, maaf saja ya, kamu tetap harus mati, itu agar aku tidak kalah, ucap murid Sekte Langit. Lalu, dia langsung memotong kepala wanita itu tanpa ragu. Crot, walaupun wanita itu sangat cantik sekalipun, tapi di mata Sekte Langit, sekali mereka bergabung bersama Yimo, maka mereka adalah musuh Sekte Langitnya. Tidak peduli wanita atau laki-laki sekalipun, ataupun mereka dari keluarga kecil atau besar. Hahaha, An-er, baguslah kamu kembali, ucap Loulu. Aku kembali karena akan membawa Mu Suanyin pulang ke rumah kita, balas Lin Tian. Mendengar jawaban Lin Tian, wajah Mu Suanyin sudah sangat memerah. Heh, adik, kamu sungguh berani. Ucap Bing Zhao yang muncul sambil mengacungkan jempolnya ke arah Lin Tian. Cih, itu karena kamu saja yang penakut. Tegur Jiang Yi dengan wajah dingin di belakang Bing Zhao. Keringat dingin pun jatuh dari tubuh Bing Zhao, saat dia merasakan aura dan tatapan Jiang Yi yang marah itu. Paman, kakak Jiang, apa kabar? Sapa Lin Tian sambil memeluk Mu Suanyin. Kakak baik-baik saja, balas Jiang Yi dengan lembut. Bagi Jiang Yi, Lin Tian adalah adik kecil yang sangat dia sayangi. Jadi, itulah mengapa dia akan bersikap lembut hanya pada Lin Tian. Dan bahkan, Bing Zhao sendiri belum pernah diperlakukan dengan lembut seperti Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.